Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deti dari kelas 11 5. Di sini saya akan menceritakan biografi tentang Dr. Wahidin Soedirohusodo. Wahidin Soedirohusodo lahir di Melati, Jogja pada 7 Januari 1852. Dia putra dari Arjo Sudiro dan memiliki seorang kakak perempuan. Keluarga Pak Arjo cukup terpandang di desanya, bukan mengenai kekayaan, melainkan pendapatnya mengenai pendidikan. Wahidin kecil belajar di sekolah dasar Angkaloro. Wahidin melanjutkan pendidikannya ke sekolah yang lebih tinggi, yaitu di Sekolah Rakyat Rendah Eropa atau Eurofisch Lake School. Kemudian, Wahidin melanjutkan pendidikannya di Twin Eurofisch Lake School hingga mendapatkan predikat terbaik. Wahidin melanjutkan sekolahnya ke Batavia di Sekolah Dokter Jawa. Saat itu, dia merupakan anak desa pertama yang bisa belajar di sekolah tersebut. Karena kepandaiannya, Wahidin diangkat menjadi asisten guru sehingga dapat lebih memperdalam ilmu kedokterannya. Wahidin memutuskan berhenti menjadi asisten guru dan kembali ke Jogja untuk bekerja sebagai pegawai kesehatan pemerintah kolonial. Sebagai dokter, Wahidin dikenal murah hati, lembut, dan ramah. Dalam pekerjaannya, beliau tidak memungut biaya untuk pengobatan. Tidak hanya mengenai pengobatan, Wahidin dikenal sebagai dokter yang bijaksana. Hal tersebut membuat banyak orang datang untuk meminta nasihat. Tidak sebatas masalah kesehatan, ada juga masalah rumah tangga, perselisihan, dan yang lainnya. Karena prinsip itulah membuat ia menggunakan nama tambahan Soedirohusodo. Nama Soediro memiliki arti tangguh dan husda berarti mengobati atau merawat. Maka Soedirohusodo artinya tangguh dalam mengobati. Wahidin prihatin melihat penderitaan dan keterpurukan bangsanya, maka ia melakukan aksi untuk memperjuangkan dua hal, yaitu memberikan pendidikan sebaik-baiknya kepada masyarakat dan mengunggah kesadaran kebangsaan masyarakat. Aksi tersebut diawali dengan membuat majalah berkala, yaitu Retno Gahemilah pada Mei 1895. Dari majalah tersebut, Wahidin dapat menyuarakan kepentingan bangsanya, sehingga beliau sering menyebarkan pemikirannya mengenai pendidikan dan kebangsaan. Tak hanya majalah Retno Gahemilah, beliau juga menerbitkan majalah Georoe Desa yang berisi pengetahuan mengenai pertanian dan kesehatan. Aksi langsung Wahidin pada majalah dirasa kurang, sehingga pada November 1906, Dr. Wahidin Soedirohusodo memutuskan berkeliling Pulau Jawa sendirian. Pada akhir tahun 1907, Dr. Wahidin singgah di sekolahnya dulu, Sekolah Dokter Jawa, yang kemudian berganti nama menjadi Stopia. Wahidin mengadakan pertemuan dan para siswa sangat tergugah dari cerita Wahidin, sehingga akhirnya karena semangat itu mereka mendirikan sebuah organisasi pemuda Jawa yang kemudian dinamakan Budi Utomo. Wahidin Soedirohusodo merupakan tokoh yang mengilhami lahirnya Budi Utomo pada 20 Mei 1908. Meskipun beliau bukan termasuk dalam pendiri, namun beliau memiliki peran yang sangat penting di dalamnya. Nama Budi Utomo berarti pikiran dan segenap daya upaya yang luhur. Organisasi ini memiliki tujuan untuk meringankan beban perjuangan bangsa Jawa dan memajukan pendidikan serta kerohanian. Usianya semakin lanjut, tetapi Dr. Wahidin terus aktif dalam dunia pergerakan nasional. Dia tidak kenal lelah, terus berusaha dengan berbagai cara untuk memajukan pendidikan kaum Bumi Putra, termasuk mendirikan Dharmawara. Pada tahun 1914, berkat usahanya yang gigih, Dharmawara mendapat pengakuan resmi dari pemerintah kolonial. Hingga umur 65 tahun, Dr. Wahidin masih semangat berjuang.
Namun, pada 26/1917 ia tutup usia dan dimakamkan di desanya, Melati, Sleman, Yogyakarta. Karena jasanya sebagai pelopor pergerakan nasional, pemerintah Republik Indonesia memberikan gelar pahlawan nasional pada 6 November 1973.